Pernahkah kalian menertawakan segala hal? Nggak gitu, Besti. Nggak bisa. Selalu optimis akan masa depan. Aku besok mau jadi mudah memutuskan hubungan pertemanan atau romantis karena takut tersakiti. Cukup sampai di sini. Reaksi seseorang berakar dari apa yang kita dengar, lihat, dan alami waktu kecil. Reaksi ini terjadi saat kita kecil atau temperamen. Kita semua memiliki temperamen yang membuat kita merespon kejadian dengan stimulus yang baru tanpa kita sepenuhnya menyadari kenapa. Temperamen adalah kepribadian yang berkaitan erat dengan faktor biologis dan fisiologis. Seorang anak perempuan melihat ayahnya hobi selingkuh, sementara ibunya selalu berpesan, "Jadilah perempuan mandiri apapun yang terjadi." Anak perempuan itu tumbuh dewasa, bekerja keras, berkarir mandiri, tetapi juga menjadi individu yang memiliki kepribadian takut sakit hati, sulit percaya orang lain, terutama laki. Kepribadian adalah karakteristik yang dimiliki seseorang seperti perilaku, cara berpikir, dan perasaan. Kedua hal itu tak jarang mendistorsi cara kita melihat realita ketika dewasa, mempengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi dengan diri sendiri maupun orang lain, dan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dalam hidup. Beberapa ahli psikologi memberikan kita wawasan tentang perbedaan fokus antara temperamen dan kepribadian. Temperamen memiliki dasar biologis, namun dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara kepribadian memiliki cakupan yang lebih luas, seperti tujuan, gaya mengatasi masalah, dan berbagai proses lainnya. Kita tidak bisa membicarakan temperamen dan kepribadian tanpa melihat perspektif unik dari lagu kehidupan setiap orang. Setiap orang adalah sebuah lagu yang unik. Temperamen mereka menjadi kunci musik yang membentuk harmoni kehidupan mereka masing-masing. Seseorang dapat membentuk kepribadian mereka, namun pertanyaannya, dari mana asalnya dan apa yang seharusnya kita lakukan? Dengan perspektif ini, kita memahami bahwa genetik memberikan 50-60% temperamen, namun lingkungan dan pengalaman hidup juga memiliki peran yang sangat besar bagi seseorang. Dalam hal ini, istilah evocative Gene-Environment Correlation menjadi peran yang sangat penting bagi seseorang. Seseorang seperti gunung besar, memiliki kemampuan untuk menciptakan cuaca mereka sendiri. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung diri sendiri ataupun orang lain, melalui temperamen dan kepribadian ke arah yang lebih positif. Lantas, bagaimana jika temperamen dan kepribadian kita ke arah yang negatif? Pulihkan hubungan dengan anak dalam diri kita. Jalin komunikasi dengannya. Setiap hari, sisihkan 5-10 menit untuk berbicara dan mendengarkan anak dalam diri kita. Apakah itu dalam bentuk meditasi duduk atau menulis surat, ditujukan pada anak dalam diri kita. Sambil melihat foto kita waktu kecil, katakan padanya kalimat menyenangkan. Pemimpin spiritual dan aktivis perdamaian Thich Nhat Hanh mencontohkan seperti ini. Anak dalam diriku yang terluka, aku di sini siap mendengarkanmu. Ceritakan seluruh deritamu. Aku di sini sungguh-sungguh mendengarkanmu. Kau adalah anak dalam diriku, aku adalah kau. Kini kita sudah dewasa, tak perlu lagi takut. Kita aman, bisa melindungi diri sendiri. Ayo, ikut ke masa kini. Jangan biarkan masa lalumu memenjarakan kita. Pegang tanganku, mari jalan bersama menikmati setiap langkah di masa kini. Di sini kita memeluk dan memberikan rasa aman pada anak dalam diri kita. Jika perlu menangis pun tak apa. Konsiliasi dengan anak dalam diri kita. Ketika kita sedang bahagia, ajak anak dalam diri kita turut bahagia. Saat menikmati matahari terbenam misalnya, kita bisa membayangkan dan menggandeng tangan anak dalam diri kita dan menikmati indahnya semburat senja bersama. Indah kan? Hanya dengan mencintai dan menyembuhkan luka akibat proses pembentukan temperamen dan kepribadian, kita bisa memulihkan dan mulai mencintai diri dan orang lain lebih tulus. Rekonsiliasi dengan anak dalam diri kita membantu kita melepaskan borgol di masa lalu dan berbahagia di masa